Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca kitab. Ini pertemuan ke-8 di syarah kalimat tafsir kalimat tauhid dengan memasuki tahap ketiga, alhamdulillah, yaitu latihan membaca sekaligus menerjemah. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walakinna amra tsani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyati wa tauhidir rububiyyati. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada. Coba ulang. Karena cetakan saya kayaknya seperti luput. Coba. Walakinna amra tsani huwa allazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyati wa tauhidir rububiyyati. Setelahnya? Qala Syekh Al-Fauzan. Enggak, di atasnya dulu. Setelahnya apa? Iya, matanya. Matanya tadi. Setelah antum membaca itu apa matanya? Oh. Wa huwa alla yud'ah. Oh, berarti salah dia. Kalau di sini, dan dia bilang bitauhidil uluhiyati wa tauhidul uluhiyah huwa Allah yud'a. Jadi dia ganti dengan apa? Rububiyah. Salah cetak itu setelahnya. Jadi itu wa tauhidur rububiyah tidak ada. Tidak ada. Setelahnya itu langsung dijelaskan wa tauhidul uluhiyah huwa. Nah, dia tidak ada itu. Tapi dia ganti dengan tauhid apa? Rububiyah. Salah saudara DKI. Yes, Ustaz. Alhamdulillah. Nanti diperbaiki, bahaya pulang kampung ceramah ternyata salah. Cetakan Rizky, Pak. Berarti salah. Kan sekarang kan belum sudah takdir. Pengakuan terhadap rububiyah itu masih menghalalkan darah mereka. Paham kan? Harta mereka masih menghalalkan. Paham kan? Akan tetapi yang membuat perkara yang kedua, yang membuat dia kafir, paham? Yang membuat dia halal darahnya, membuat dia halal hartanya, yaitu mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah. Apakah mereka tidak mempersaksikan tauhid rububiyah? Itu maksudnya. Maka mereka mempersaksikan apa? Tauhid rububiyah. Cuman mereka tidak mempersaksikan tauhid apa? Uluhiyah. Jadi bukan rububiyah. Kenapa baru rububiyah? Paham kan? Iya. Diulang, Ustaz. Langsung syarat. Tadi saya pengen tahu di apa setelahnya. Nah, Ustaz. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, li'anna hadza huwa matlubu wa huwa tauhidul uluhiyati ay ifradullahu bil ibadati. Ifradullahi bil ibadati. Sebagai apa itu ifradullahi? Allahnya? Jar majrur, Ustaz. Sebagai? Jar majrur. Iya, jar majrur kan bisa huruf jar, bisa. Majrur ada berapa? Majrur ada berapa? 5, 6, 7.
Majrur ada? Majrur ada? 7 Ustaz. 7. 7. Itu asli tertipu. Yes. Hmm. Namanya bab majrurat. Majrurat ada berapa? Ini gara-gara fokus terjemah ini ya. Majrurat ada berapa? Coba kalau tidak ada jumlahnya, majrur pertama dengan apa? Kata itu dijer pertama dengan apa? Kita tahu maksudnya. Amil jer. Oh, Kalau ada kata dijer, maka dia dijer oleh berapa perkara? Sebut saja dulu satu. Rizky, kalau ada kata dijer, di kasro, atau pengganti kasro, berarti sebelumnya ada apa? sebelumnya Iya, itu kata dijer. Kenapa bisa dijer? Begini. Ja'a Zaidun. Kenapa Zaidun masuk? karena ada amil yang masuk Ustaz. Siapa itu? Amil rofa. Siapa itu? Ja'a. Itu. Roa itu Zaidan. Kenapa? Karena ada amil nasab. Siapa? Ro'a itu. Kalau dijer, Ada huruf jar. ada amil jer. Tak? Iya Ustaz. Huruf jer. Itu satu. Terus dijer juga karena apa? Itu kan karena ada huruf jer. Yang pertama karena huruf jer. Yang kedua? Oh, mudof. Hah? Sebagai mudof. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Dia dijar sebagai mudofun ilaih. Dia dijer sebagai mudhafun ilaih. ilaih. Jadi isim majrur ada berapa? Isim majrur ada 2. Apa itu? Ada huruf dijar dengan huruf jar Dijer dengan huruf jer. dan dijar sebagai mudofun ilaih. Dijer sebagai mudhafun ilaih. Sekarang dijer sebagai apa? Dia sebagai mudofun ilaih. Ah itu. Alhamdulillah. Hilang nih. Iya Ustaz. Hilang. Alhamdulillah. Lanjut saudara. Mantap. Cuma hilang tadi itu ya. Betul-betul ya. Hilang. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Panasnya itu dindingnya. Masya Allah. Nah, baik. Lanjut. Lianna hadza huwa matlubu wa huwa tauhidul uluhiyati ay ifradullahi bil ibadati wa laysa matlubu ifradullahi bi tauhidir rububiyyati faqat. Ifroda. Walaisal matlubu ifroda. Oh, aman. Sebagai kabarnya laisa. Wa laysa matlubu ifradullahi bi tauhidir rububiyyati faqat. Labudda minal amrayni. Labudda minat tauhidir rububiyyati wa huwa mustalzimu li tauhidil uluhiyati wa labudda minat tauhidil uluhiyati wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati la yanfaku ba'duhuma an ba'din ba'duhuma an ba'din. Ahsan. Terjemah. Di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, akan tetapi perkara yang kedua dialah yang menjadikan dia kafir dan menjadikan darah dan harta mereka halal, yaitu bahwasanya mereka tidak mempersaksikan Allah dengan tauhid uluhiyah. Nah, itu masalahnya. Kan mereka mukirun di poin sebelumnya kan? Di poin sebelumnya. Mereka sebelumnya kanu mukirin, itu maksudnya atofnya. Yang poin sebelumnya al-awwal pam. Sudah lihat mata sebelumnya. Fadzalika bi amroin. Demikian itu dengan 2
perkara. Yang pertama apa itu? Annal kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatal abwa abaha amalahum wastahalla di nisa'ahum kanu mukirrina lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhidi ar-rububiyah. Mereka mengakui, tapi masalahnya perkara yang kedua, di situ. Perkara kedua yang menyebabkan halal darah mereka, harta mereka, karena mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah. Kalau antum ataukan tauhid rububiyah berarti maknanya juga dan mereka tidak mempersaksikan tauhid rububiyah, kan? Iya kan? Kan mereka cuma tidak mempersaksikan berapa? Satu saja, uluhiyah. Kalau rububiyah mereka akui, itu di ayat beliau sebutkan di sebelumnya. Terus kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, karena bahwasannya perkara ini yang dituntut untuk tauhid uluhiyah. Perkara ini dituntut, yaitu dia adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Bukanlah yang dituntut mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah saja. Seperti sebelumnya. Bukan itu yang dituntut, paham kan? Harus diwujudkan dari dua perkara ini. Harus dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Jadi sambungan itu ya. Harus tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya kalau kita mengaku Allah pencipta, pengatur, penguasa, maka hanya dia yang kita ibadahi, bukan selainnya. Bang, ketika kita mengaku la ilaha illallah, ketika kita mengaku la khaliqa illallah, misalnya orang-orang sebelumnya menafsirkan tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya harusnya sembah Allah saja karena kan dia yang mencipta. Itu. Selesai terus. Dan harus diwujudkan dari tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah yaitu mengandung kepada tauhid rububiyah. Nah, itu dia. Itu jadi saling mengharuskan. Kalau tidak mengaku tauhid rububiyah, berarti pasti kita lakukan uluhiyah. Kalau kita sudah mengaku uluhiyah, itu pasti mengharuskan untuk mengakui tauhid rububiyah. Ya kan? Ketika untuk menyembah Allah, ya karena dia yang mencipta. Ketika karena dia mencipta, berarti dia yang harus disembah. Jadi ini mutalazim, saling mengharuskan. Ya, karena keduanya tidak terlepas karena sebagian dari keduanya tidak terlepas dari sebagian yang lain. Betul. Terus kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan tauhid uluhiyah yaitu belum diterjemah, belum dibaca. Oh. Alhamdulillah. Mantap. Apa nak? Iya. Wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika lahu. Ini disebutkan lagi. Wa tauhidul uluhiyah huwa, ini kalau dicetakan saya. Kalau cetakan antum dari tidak ada. Nah, itu seharusnya ada. Kan ini kan dibilang. Kan ini mau dijelaskan uluhiyah saja dulu. Ya kan baru bilang tadi. Mereka tidak mempersaksikan uluhiyah. Sekarang apa itu uluhiyah? Wa tauhidul uluhiyah huwa, bahkan antum situ kan wa tauhidul rububiyah huwa, seakan-akan itu adalah makna apa? Tauhid apa? Rububiyah. Padahal di sini bilang wa tauhidul uluhiyah huwa wa huwa. Lanjutannya. Terus Qala Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay wa tauhidul uluhiyati yatadamminu jami'a yatadammunu biasa. Yatadammunu Ma. Oh, di sini dong Ustaz. Salah.
Yatadamma. Otomatis kan fa'al wazan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, Ustaz. Salah, cetakan lagi. Alhamdulillah. Semoga Allah memberinya hidayah. Terus Ai wa tauhidul uluhiyati yatadammanu jami'al ibadati. Fala yusrifu li ghairillahi azza wa jal. Fala yusrifu yusrofu. fala Di situ yusrafu. yusrofu. Oh, berarti kita yang salah baca. Nah, Ustaz. Baik. Wala yusrafu li ghairillahi azza wa jal minha syai'un li'annahu wal mustahiqqu laha. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa innahu musyrikun walau kana yaqulu la ilaha illallah bal law kana ya'budullaha Iya. bal law kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadati madama lam yakhlisullaha Yuk madama lam yukhlisullaha li. Iya. madama lam yukhlis lillahi Iya. fiha kulliha falaysa bimuslimin falaysa bimuslimin. Ahsan. Terjemah lagi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan tauhid uluhiyah yaitu adalah tidaklah dipanjatkan doa dan tidak ditunjukkan harapan kecuali hanya Allah semata, kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Santai. Terus Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala, yaitu tauhid uluhiyah mengandung seluruh ibadah-ibadah. Bukanlah yang dipalingkan, bukan. maka tidaklah dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jal sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut. Jadi bisa itu syai'un, antum terjemahkan duluan, kan dia naibul fa'il. Paham kan? Jadi bisa antum katakan, jadi bisa itu cari fa'il dulu, cari naibul fa'il dulu baru diterjemahkan. Maka sesuatu apapun tidak dipalingkan kepada selain Allah dari jenis ibadah tersebut. Terus karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang berhak untuk dialah, bukan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka barang siapa yang memalingkan, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah syirik. Dia adalah musyrik. Maka dia adalah musyrik. Orang, maksudnya orang, isim fa'il kan? Meskipun dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, bahkan meskipun dia beribadah berbagai macam dari ibadah-ibadah, selama dia tidak ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah pada ibadah seluruhnya, maka tidaklah dijadikan dia seorang muslim. Maka bukanlah dia seorang muslim. Terus qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wala yustaghatsa bi ghairihi di dhamma wala yustaghatsa di dhamma ada amil nasab wala yustaghatsa di dhamma akhirnya ada amil nasab enggak ya, Pak? Ada, Ustaz. Ada mana? Sini. Cetakan antum apa? Hah? Dia baca tahu. Berarti apa? Kita mau carikan alasan dia itu?
Oh, enggak, lanangnya menjazam, saudara. Iya, dia paling jauhnya adalah udurnya paling diterima adalah dia atau ke Yuda'a. Itu kan Yuda'a masuk. Alamat nasabnya fathah muqaddar. Bahkan siapa menasabnya an la. Paham kan? Jadi kita katakan dia pantasnya rezeki tidak pindah-pindah karena cetakannya. Baik, jadi kita katakan dia atau gimana? Yuda'a. Terus wala yustaghasu malah dia berubah lagi. Baiklah, berarti paragraf baru sudah titik tadi. Nah, sudah titik kan tadi kan di poin tadi yang 21 belum kasih titik. Berarti ini jumlah apa? Baru. Silakan. Lanjut. ulang Ustaz, ulang. Ulang. Baik. Wala yustaghasa bi ghairihi wala Masya Allah. Pokoknya terserah. Berarti ini kan berarti dia kita jadikan atop dibaca baru, kita sudah jadikan baru dibaca nasab. Iya, baiklah, terserah. Terserah Rizky. Silakan. Baca ulang. Konsen atur emosinya. Iya. Berarti Ustaz yang soinya diatofkan ya Ustaz. Kan kita bilang kalau antum baca rupa berarti kan jumlah baru kan. Tadi itu saya sudah titik itu di atas yang poin 21 ke bawah itu belum sudah kasih titik yang sampai la syari kala sudah belum kasih titik itu belum kasih pisah. Berarti kan bisa antum yang di situ paragraf baru itu. Paham kan? Makanya maju kan? Ya kan di atas maju tuh. Kalau maju kan berarti paragraf baru. Di bawah lagi kalau seandainya dia bukan paragraf baru berarti kan seharusnya ke sini kan? Paham? Ini malah ke sini seperti paragraf baru. Paham Rizky? Ya Ustaz. Wala yastughasu Tetap you. Ini malah yang salah awalnya. wala yustaghasu Baik. bi ghairihi wala yusbahu li ghairihi wala yunzaru li ghairihi la li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin faman istaghasa bi ghairihi faqad kafara wa man zabaha li ghairihi faqad kafara wa man nazara li ghairihi faqad kafara wa asbahu dzalika. Masya Allah. Baik, lanjut. Ke bawah dulu baru terjemah. Tsumma qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala ay man fa'ala dzalika fa innahu yakfiru walau kana yaqulu fa innahu yukfaru walau kana yaqulu la ilaha illallah li'annahum lam yuhaqqiqha fahuwa mutanaqidun. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yusbahu li ghairihi. Kan yaqulu fa'ilnya kan ada fa'il dhamir mustatir. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghisu bi ghairillahi. Maka sedikit wayat bahu jangan di bawah. Wa yadbahu li ghairihi. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghisu bi ghairillahi minal amwati minal ghaibina wal ghaibina wal jinni wasyayatin. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzaru li ghairillahi. Ini harus diperhatikan. Hadza tanaqidun. Tanaku. Hadza
udun. Iya kan masdar. Tafa'ala tafa'alu tafa'ula. Masdar. Tahu kan? Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang awam. Maksudnya kenapa kita katakan batal la ilaha illallahnya padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini masalahnya. Ini yang tidak dipahami. Ini yang butuh diuraikan. Terus terjemahkan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan tidaklah ditujukan beristighosa kepada selain Allah, dan tidak menyembelih dan tidak disembelih hewan yang disembelih kepada selain Allah, dan tidak pula dilakukan nazar kepada bukan nazar. Kayaknya udah mau ya. Alhamdulillah. Tidak dilakukan dan tidak pula dilakukan nazar kepada selain Allah, serta tidak untuk malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus. Maka barang siapa yang beristighosa kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Serta serupa hal tersebut. Masa, mantap. Lanjut. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, yaitu siapa yang melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah kafir. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, karena bahwasannya dia tidak merealisasikan la ilaha illallah. Karena haknya itu kembali ke la ilaha illallah. Terus. Maka dia jatuh dalam, maka dia dianggap bertentangan. Maka dia dianggap kan lawan. Dah bertentangan. Gimana cara la ilaha illallah dia bilang tapi menyembah selain Allah, ini kan bertentangan. Maka dia bertentangan. Bagaimana mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah dan disembeli menyembeli dan bukan tapi ya, dan menyembeli kepada selain Allah. Bagaimana dia bilang la ilaha illallah sementara dia juga berkurban untuk selain Allah, kan tidak cocok. Bagaimana mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia beristighosa kepada selain Allah? Dari artinya meminta pertolongan ya. Dan minta pertolongan kepada selain Allah dari kalangan orang-orang mati. Dan yang tidak hadir di hadapannya, serta jin dan syaitan. Bagaimana mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia bernadar, sedangkan dia kayaknya 2 kali ini kayaknya semoga cepat dapat jodoh saudara. Amin. Iya. Alhamdulillah. Berapa bulan lagi ya? 3 bulan lagi. Iya, langsung nadar. Tapi sekarang iya jangan bernadar dulu. Terus bagaimana mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia bernazar kepada selain Allah? Maka ini sangat bertentangan. Lanjut. 1 kali lagi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa tamamu hadhihi hada antum hadhihi. Kira saya salah. Wa tamamu jangan pikir itu tadi nadarnya. Insyaallah akan datang itu. Nah, sudah banyak di sana di Palu menanti. Wa tamamu hadza an ta'rifa annal musyrikina alladzina qatalahum
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-solihina misla. Mitlu. Tidak Ustaz, di sini lah lagi. Hmm? Sini bacanya misla. Oh, baik, mitla. Jadi kalau mitla badal dari terhadap siapa? Hah? As-solih. Misla al-malaikatu Di. Tuh di situ. Oh, enggak. Mitla. misla al-malaikati Kenapa malaikat itu? mudhafun ilaih. Asal tak? Wa Isa wa ummihi wa Uzairin. Wa Uzair. Oh, saya tidak lagi Ustaz. Sini Uzairin. Iya. Itu keharusannya kalau antum baca mitla tadi kan, berarti seharusnya Uzairin. Dicetakkan saya wa Uzair. Nah, maksudnya mitla itu bermakna ani al-malaika wa Isa. Itu kalau dibaca nasab. Tapi kalau kita baca begitu berarti wa Uzairin. Dia adalah apa? Terus Wa ghairihim minal awliya'i. Fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Baik, terjemahkan. Langsung terjemah dulu baru ke bawah. Supaya nanti tidak ke atas lagi. Dan kesempurnaan inilah bahwasannya engkau mengenal orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mereka diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dahulu mereka berdoa kepada orang-orang soleh, semisal para malaikat-malaikat dan Kalau kita didobel lagi malaikatnya, kan para sudah banyak. Berarti kan para malaikat, tidak perlu para malaikat. Sudah para, kan begitu kan? Jadi jangan diulang malaikatnya. seperti para malaikat Santai. dan Isa ibu dan Isa Dan Isa serta ibunya. dan Isa serta ibunya dan Uzair dan serta selain mereka dari para wali-wali dari para wali, Santai. maka mereka kafir dengan hal ini. Dengan sebab ini. Jadi kenapa kita katakan orang Yahudi kafir? Karena mereka disuruh sembah Allah, malah dia sembah Uzair bersama Allah. Orang Nasab kenapa kafir? Mereka disuruh sembah Allah, pergi sembah siapa? Nabi Isa dan ibunya. Karena menurut orang Nasara, berapa Tuhannya? Umpama 3. Salisu salat dalam Quran, salah satu dari 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah itu dia kafirnya karena itu. Ditambah lagi dia tidak benarkan Muhammad SAW. Jadi dia kafirnya karena banyak hal. Ya, karena banyak hal. Maka mereka telah kafir dengan sebab ini bersamaan penetapan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Nah, ini dia bersamaan dengan penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah. Qala syarih Hafizahullah ta'ala. Qala syarih hafizallahu taala, Baik. orang-orang musyrikin Enggak, berhenti. Baca dulu. al-musyrikina awwaluna laisu kullahum ya'buduna al-asnama fahum mutafarriquna faminhum
may ya'budul asnama. Ya budu. Faminhum may Kan ya'bud man bukan alam. faminhum may ya'budul asnama. Wa minhum may ya'budul malaikata. Wa minhum may ya'budul malaikata. Wa minhum may ya'budul anbiya'a. Wa minhum may ya'budus salihina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum. Wa lam yaqul ma uqatilu illa alladhi yu'badu Ya budu. illa alladhi ya'budul asnama wa yatraku alladhina Yatru biasa yatru. wa yusraku Yatru. Iya. wa yatraku Yatru. Itu apa? wa yatraku Yatru, yatruku. Dia macam taroka yatruku. Nasoro yang taroka yatruku begitu. Atau yatro. enggak Ustaz. Wa yatruku alladhina ya'buduna Uzairah wa ya'buduna al-Masiha Masih. wa ya'buduna al-Masiha wa ya'buduna as-salihina ma farraqu bainahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa haula'i Ulang. Saya tidak mendengar akhirnya. ma farraqa bainahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa haula'il kuburiyuna al-yawma yaquluna asyirku ibadatul asnami wa ibadatul awliya'i tuqarribu ilallahi wa tawsilu ilallahi wa tuwassilu ilallahi. Mereka tadi antum baca taqarrubun. Dan ini kan tawassulun juga. Jadi kalau fiil juga. Kalau isim juga. Jadi ulang. Wa ibadatul awliya'i tuqarribu taqarrubu ilallahi. Tanwin kan dia masdar. Wa ibadatul awliya'i taqarrubun ilallahi wa tawassulu Sama seperti tadi, tidak ada bedanya. wa tawassulun ilallahi. Itu kalau antum baca begitu ya. Kan ini kan juga bisa dibaca tuqarribu ilallahi wa tuwassilu ilallahi. Antum bisa jadikan dia fi'il mudhari dari fa'ala. Antum jadikan fa'ilnya dhamir mustafid, takdirnya hiya, kembali ke apa? Ibadatul auliya. Paham kan? Laisat bisyirkin lianna syirka ibadatul asnami faqat. Ya subhanallah, ar-rasulu qatilul Fil. Wazan fa'al. ar-rasulu qatala al-jami'u Al-jami' aja. al-jami'u ar-rasulu qatala al-jami'a Iya. alladzina yu'baduna asnama Baca biasa. Jangan dikasih majhul. alladzina ya'buduna al-asnama walladzina ya'buduna al-malaikata walladzina ya'buduna al-masiha walladzina ya'buduna Uzairah walladzina yu'baduna al-awliya Jangan berubah. walladzina ya'buduna al-awliya'a was-salihina lam yufarriq bainahum li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqati. Sampai di situ. Terjemahkan. Orang-orang musyrik terdahulu
mereka tidak seluruhnya mengibadahi patung. Maka mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka. Maka barang siapa Di antara maka di antara mereka ada yang beribadah kepada patung, dan ada yang beribadah kepada malaikat, dan ada yang beribadah kepada nabi, para nabi, serta di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan Nabi SAW tidak mengatakan yaitu tidaklah enggak, ma saya tidak, saya dulu baru ma. Kan ukotin saya. tidaklah saya memerangi kecuali orang-orang yang beribadah kepada patung dan meninggalkan orang-orang yang menyembah Uzairah dan menyembah Al-Masih dan menyembah orang-orang soleh. Maka Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Jadi sama semua. Mau patung, orang soleh, para nabi, semua nabi perangi. Itu menunjukkan semua itu syirik. Dan mereka ini para penyembah kuburan pada hari ini, Yaitu di masa kita ini, di zaman kita ini. dan mereka ini para penyembah kuburan di masa kita ini mengatakan kesyirikan itu adalah peribadahan kepada patung dan beribadah kepada wali. Enggak. Jadi mereka orang-orang kuburiun sekarang, para penyembah kubur berkata syirik itu adalah menyembah patung. Dan adapun menyembah wali, Adapun yang menyembah wali itu adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tawassul kepada Allah. Maka ini bukanlah kesyirikan. Karena bahwasanya syirik itu adalah ibadah kepada patung saja. ya, Wahai Maha Suci Allah. itu beliau takjub terhadap itu. Iya. Kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya, yaitu orang-orang yang menyembah patung dan orang-orang yang menyembah malaikat dan orang-orang yang menyembah Al-Masih serta orang-orang yang menyembah Uzairah serta orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan antara mereka, karena bahwasannya Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada di antara mereka bahwasannya pada hakikatnya Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dari mana kata Rasul? Nah, ini isinya laisa farqun. Dari mana datangnya Rasul? Kan tadi lam yufarriq bainahum. Nabi SAW tidak membedakan di antara mereka karena tidak ada perbedaan antara mereka pada hakikatnya. Nah, kan tidak ada Rasul di sini, paham kan? Ya, Ustaz. Oh, sudah? Oh, saya kira antum mau terjemahkan dulu. Baik, berarti sudah. Alhamdulillah. Ya, semoga dilancarkan urusannya. Alhamdulillah. Baik, subhanallah.